Raja Abdullah. Raja Abdullah. Yuk kita lihat, Bu. Pak, simak baik-baik. Yang di belakang juga baik-baik. Ini pendiri negara Arab Saudi modern itu namanya adalah Abdul Aziz bin Saud. Abdul Aziz bin Saud. Ya, dia punya banyak bini. Dari sekian bininya yang banyak, 4 orang yang diresmikannya sebagai permaisuri kerajaan. Nah, lahirlah anak-anak laki-laki dan wanita yang banyak. Yang berhak menjadi raja hanyalah laki-laki. Ya, anak laki-lakinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, pesan beliau yang berhak menjadi raja adalah para putra mahkota. Tidak boleh level cucu. Selagi putra mahkota masih hidup, mereka yang harus menjadi raja secara bergantian. Apabila ini meninggal, digantikan oleh putra mahkota di sampingnya. Meninggal, digantikan di sampingnya. Meninggal, maka digantikan terus. Begitulah seterusnya. Kita mulai dari Raja Faisal. Raja Faisal meninggal belum? Udah jelas. Dia dibunuh oleh keponakan kandungnya sendiri yang baru pulang dari Amerika Serikat. Langsung digantikan oleh Pangeran Khalid. Pangeran Khalid meninggal, digantikan oleh Pangeran Fahad, Raja Fahad. Fahad meninggal, digantikan oleh saudara kandungnya, Pangeran Abdullah. Nah, kaum muslimin, Abdullah pada tahun 2008 mengalami masa kritis yang teramat sangat dahsyat. Karena seluruh organ tubuh bagian dalamnya sudah cangkokan semua. Nggak ada yang asli punya dia, Pak. Itu pun berbagai macam penyakit berat menimpa badannya. Raja Abdullah akhirnya membaiat 3 putra mahkota dari saudara-saudaranya di sampingnya yang akan menjadi raja secara berurutan. Yang pertama dibaiatnya adalah Pangeran Sultan. Jadi bila dia meninggal, Pangeran Sultan lah yang menjadi raja pertama setelah dia. Kemudian apabila Pangeran Sultan meninggal, langsung digantikan oleh Pangeran Nayef di sebelahnya. Ya. Apabila Pangeran Nayef meninggal, langsung penggantinya adalah Salman. Ya, ini urutannya. Nah, kaum muslimin, di sini ada 2 orang lagi, namanya Pangeran Tolal dan Pangeran Mukrin, dan mereka masih hidup sekarang. Ketahuilah, Raja Abdullah melakukan pembaiatan serentak di waktu yang sama untuk 3 putra mahkota, ya, Sultan, Nayef, dan Salman. Qadarullah, tahun 2011 Pangeran Abdullahnya masih hidup, Pangeran Sultannya yang duluan meninggal dunia. Tanggal 16 Juni 2012 di London, Pangeran Nayef meninggal dunia karena kanker. Ya, jadi 2 orang ini malah duluan meninggal, sementara Pangeran Abdullah masih hidup. Sisa berapa orang? 3. Pangeran Salman, Pangeran Talal, dan Mukrin. Singkatnya, 3 orang ini, Pak, tahukah Bapak Ibu, memiliki karakter yang berbeda-beda. Salman sejak dari kecilnya terdidik dalam agama yang ketat. Ibunya pandai membinanya. Dia masuk dalam kutab dan madrasah. Dia belajar dengan sebaik-baiknya. Sehingga dia anti terhadap segala macam bentuk jenis maksiat. Dia menjaga dirinya dan dialah putra mahkota yang hafiz Al-Quran 30 juz. Selalu menjaga sholat 5 waktunya berjamaah di masjid apapun keadaan. Sementara Bapak saja lihat, Bu. Waktu Barack Obama datang ke Arab Saudi, saat Salman baru-baru saja naik sebagai raja, apa yang terjadi? Satu dunia menyaksikan. Tidak peduli Raja Salman, azan asar masuk. Si Barack Obama dengan bininya ditinggalkan oleh Raja Salman, dia pergi sholat ke masjid. Seluruh orang jajaran kerajaan Arab Saudi pergi mendampingi Raja Salman pergi sholat berjamaah di masjid. Saat
menyambut tuan besar Amerika Serikat diperlakukan begitu. Nggak pernah seumur hidup Amerika diperlakukan begitu, Pak. Presidennya datang, disambut sebagai tamu, ditinggalkan gitu aja. Untuk ngapain? Sholat asar. Pak, saya sholat dulu. Monggo, monggo. Setelah pergi, Barack Obama ngomong sama istrinya. Ini di TV loh Pak, di YouTube masih ada. Dek, kok kita ditinggalin? Si istrinya coba nyabarin suaminya. Bu, ya sabar Thomas. Kaum muslimin, salah satu contoh. Sementara tolal ini lain lagi. Mentang-mentang duitnya banyak, satu dunia mengenal. Tolal ini dengan seluruh bagian puak keluarganya benar-benar Pak. Budak nafsu dan abdi syahwat. Timur Barat kenal. Ini bukan membeberkan aib. Satu dunia ini kenal siapa itu? Tolal dan anak keturunannya. Anak kandungnya bahkan orang terkaya nomor 5 di dunia. Al-Walid bin Talal itu. Nah, karena karakternya yang sudah lama membuat hina Islam dan mempermalukan Arab Saudi, akhirnya saat Raja Salman naik menjadi raja, langsung pekerjaan pertama yang dibuatnya salah satunya adalah mencopot dan menghapus nama Pangeran Tolal sebagai anggota kerajaan. Anggota keluarga kerajaan. Bukan saja haknya menjadi raja yang sudah dihapus, bahkan keanggotaannya sebagai anggota keluarga kerajaan juga dihapus oleh Raja Salman. Sementara Pangeran Mukrin, haknya sebagai calon raja berikutnya juga sudah dicopot. Dipindahkannya. Dan Salman 3 bulan setelah dia naik jadi raja, membaiat putra kandung almarhum Nayef, yaitu Muhammad bin Nayef. Muhammad bin Nayef. Untuk menjadi raja setelah beliau. Karena apa? Umur Raja Salman kan sudah tua. 80 tahun, itu pun beliau sudah diserang penyakit yang sangat berat. Menurut dokter nggak mungkin sembuh. Dan kemungkinan hidupnya sebentar. Makanya dia telah membaiat anak kandung Muhammad bin Nayef sebagai calon raja berikutnya. Dan yang kedua, setelah itu dia langsung membaiat di waktu yang sama. Dan waktu pembaiatan ini nggak hadir. Kalau ini masih mau datang. TV dunia ikut meliput ini. Yaitu Muhammad bin Salman. Ya. 2 orang ini telah dibaiat. Berarti Talal dan Mukrin hak mereka menjadi raja berikutnya sudah tidak ada. Menurut Bapak Ibu semua, 2 orang ini panas nggak? Keturunannya murka nggak? Sementara mereka orang-orang yang berfulus. Ini zamannya zaman fulus. Fi fulus kullu syai' mulus. Ma fi fulus mampus. Ini zamannya Pak. Tentara bayaran bisa didatangkan dari seluruh penjuru dunia asal dibayar. Kan gitu kan? Kudeta apa yang nggak bisa dibuat? Dan sekarang upaya kudeta sudah mulai. Upaya-upaya membunuh Raja Salman pun dengan cara memberi racun pada makanannya dan lain-lainnya sudah dilakukan. Dari tubuh kerajaan ini sudah mulai menggalang kekuatan di sini. Ini sudah mulai menggalang kekuatan di sini. Persiapan gaduh keluarga. Kita kembali kepada di sini. Ketika wafat seorang raja pemimpin Mekah dan Madinah, 3 orang putra mahkota akan saling bergaduh untuk memperebutkan kekuasaan sebenarnya. Tidak seorang pun yang betul-betul berkuasa di situ. Karena keturunan kandungkulah yang akan memimpin. Artinya Sang Al-Mahdi sudah diambang pintu keluarnya. Begitu kaum muslimin. Gimana? Saya hapus? Hah? Gak usah dihapus. Mau dipoto? Iya. Rugi. Baik kaum muslimin yang kami muliakan. Setelah ini menjelang Al-Mahdi keluar, di muka bumi terjadi peperangan yang sangat hebat. Karena apa? Rasul mengatakan tidaklah terjadi kiamat sampai sungai Efrat mengering. La taqumus sa'ah hatta yahsiral furat. Tidak akan terjadi kiamat sampai mengeringnya sungai Efrat. Sungai Efrat itu di mana? Irak. 3 sungai besar di Timur Tengah. Nil, Tigris, dan Irak. La taqumus sa'ata yahsiral furat. Sungai Efrat mengering. Dan kata Rasulullah, ketika Efrat mengering, muncullah gunung emas. Yang padat luar dan dalamnya.
Seluruh laki-laki di muka bumi akan berlomba-lomba menuju ke sana untuk berperang demi memperebutkan gunung emas itu. Dan dalam setiap 100 orang laki-laki, mati 99 orang. Cuma satu yang hidup. Seluruh mereka berkata, semoga satu orang yang hidup itu sayalah orangnya. Ini terbayang. Jumlah kematian nampak salah satunya pada kaum laki-laki pada perang besar perebutan emas di Irak. Nah, George Walker Bush, masih ingat nggak makhluk nih? Hah? Siapa nih orang? George Walker Bush di akhir-akhir masa jabatannya di Gedung Putih berpidato berapi-api. Dan pidato ini masih tersimpan di YouTube. Masih bisa kita dengarkan. Apa kata George Walker Bush? Satelit kita telah menemukan potensi emas yang sangat besar di Irak. Coba lihat ini. Satelit kita telah menemukan potensi emas yang sangat besar di Irak. Amerika Serikat selaku polisi dunia akan memastikan emas ini aman dari tangan-tangan jahat yang tidak bertanggung jawab, dari maling-maling biadab. Sebenarnya yang maling itu siapa? Yang penjahat. Sekarang siapa? Penjahat itu kan? Yang penting adalah pengumuman resmi bahwa satelit telah menangkap potensi emas yang sangat besar di Irak. Ini dia penyebab Barack Obama Maret 2014 tidak jadi menarik balik ke Amerika Serikat 135.000 pasukan infanterinya yang berserakan di negara Teluk. Padahal mereka sebenarnya Amerika sudah nggak sanggup lagi membiayai. Tapi kenapa nggak jadi ditarik ke Amerika? Persiapan mengamankan emas yang ada di Irak. Pak, itu bahasa Rusia begini, Cina begini. Itu adalah kamuflase. Mereka dalam rangka persiapan perang besar di Irak. Kaum muslimin, bagaimana dengan keadaan Sungai Efrat sekarang? Buka YouTube. Buka YouTube. Saya kasih waktu 1 menit saja paling lama. Buka YouTube. Keadaan Sungai Efrat hari ini. Atau Google. Coba ketuk Mbah Google. Lihat di situ. Tanggal 12 Februari 2013, NASA Amerika Serikat merilis pernyataan resminya di New York Times, majalah bergengsi Amerika Serikat. Apa kata NASA Amerika? Ini 2013 ya. Sungai Efrat telah mengering 60%. Menurut analisa kami, tahun 2014 Sungai Efrat akan kering 100%. Dan ternyata benar, April 2014 Sungai Efrat telah kering total. Telah kering sekering-keringnya sekarang. Dan Nabi berkata tidak terjadi kiamat sampai mengering dulu Sungai Efrat. Dan keringnya Sungai Efrat akan memunculkan gunung emas yang menyebabkan seluruh laki-laki di dunia akan berperang ke sana. Dan Nabi melarang umatnya jangan terlibat dalam peperangan itu. Kaum muslimin, Sungai Efrat telah kering. Dunia diambang perang dunia ketiga. Persiapan itu sudah nampak. Seluruh kekuatan-kekuatan dunia sudah diarahkan menuju ke sana. Betul tidak? Arab Saudi sudah mengumpul semua kekuatan-kekuatan negeri-negeri Islam. Militernya, diplomatiknya, segala macamnya sudah mulai disatukan. Rusia sudah bersatu dengan Cina, India dan lainnya. Bersiap-siap pula menghadapi sebuah pertempuran besar. Wajar kalau Nabi mengatakan banyak masyarakat Arab di akhir zaman sudah tidak ada lagi di bumi pada meninggal kebanyakannya. Ya orang perang tiap sebentar di situ, ya perang di Yaman, perang di Irak, perang di Suriah, perang di ini, ya kan? Habis penduduk Arab. Ya Rasulullah, ainal Arab yauma idzin, di manakah bangsa Arab pada hari itu? Kata Rasulullah, masih ada, walakinnahum qalil, tapi jumlah mereka saat itu sudah sangat sedikit. Lihat aja perang sekarang. Rusia mengebom, sekian ratus meninggal. Kemudian datang lagi ini ngebom, ini lagi ngebom, sekian ratus meninggal, sekian puluh meninggal. Tiap sebentar kedengaran meninggal. Apalagi Bashar Assad di Madaya mengembargo sampai kelaparan, mati ratusan. Sekian mati aja judulnya terus. Baik,
Kaum muslimin yang kami muliakan, kita kembali di sini. Nah, kata Rasulullah, saat Al-Mahdi keluar nanti, teknologi sudah nggak ada. Waduh, Rasulullah, betapa mulianya engkau, betapa aslinya kenabianmu. Kenapa demikian? Rasul itu bukanlah seorang ilmuwan, bukan seorang pakar, dan beliau juga bukan seorang peramal. Tapi yang dikatakan oleh Rasulullah lebih 14 abad yang lalu, ilmuwan hari ini membenarkannya. Ada apa? Masih kenal dengan Albert Einstein? Bapak fisika dunia. Beliau mengatakan saat didesak oleh lebih dari 2000 wartawan negara-negara dunia, termasuk dari negara-negara maju yang sedang berlomba-lomba membangun pabrik-pabrik, industri-industri raksasa, bom-bom nuklir dan senjata canggih, ya, pembunuh massal. Ditanya Albert Einstein, apa pandangan Tuhan perang dunia ketiga nanti? Seperti apa bentuknya perang dunia ketiga? Senjata macam apa yang kira-kira akan dipakai? Jawaban beliau sangat mengejutkan. Apa kata Albert Einstein? Kalian nanti pada perang dunia ketiga sudah tidak menggunakan apapun teknologi canggih yang hari ini kalian buat. Kalian akan perang dengan senjata manual. Saya tidak tahu senjata seperti apa yang akan kalian pakai. Tetapi tidak ada satupun teknologi canggih hari ini yang dapat kalian pakai saat itu. Pada perang dunia ketiga. Rasulullah lebih 1400 tahun yang lalu telah mengisyaratkan itu. Kalian akan kembali seperti zaman sekarang. Saat Al-Mahdi keluar, kalian akan berperang bersama Al-Mahdi dengan senjata manual, dengan pedang, dengan tombak, dengan panah. Kalian menunggang kuda dan berjalan di atas kaki, berlari dengan kaki kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Al-Mahdinya keluar. Ternyata Steve Jobs juga sama. Menjelang matinya, siapa Steve Jobs? Orang yang punya saham terbesar di Apple, mahir dalam masalah digital, ahli dalam masalah teknologi. Di hadapan lebih daripada 2000 karyawannya, dia menyatakan suatu pernyataan yang mengguncang dunia. Apa kata beliau? Selepas saya nanti tidak ada, kalian semua tidak lama setelah itu akan kembali ke zaman batu. Maksudnya, tidak ada satupun teknologi yang kalian nikmati hari ini yang masih dapat kalian teruskan untuk dipakai. Kalian akan kembali ke zaman batu. Bapak bisa bayangkan stresnya manusia yang sudah dimanjakan oleh teknologi selama ini, tiba-tiba kembali ke zaman di mana tidak ada teknologi yang dapat dipakai. Ada apa sebenarnya? Kenapa orang sekelas dan sekaliber Albert Einstein, Steve Jobs berani mengeluarkan pernyataan yang pernyataan ini sebenarnya akan membuat jatuhnya citra mereka sebagai seorang ilmuwan. Tapi tidak. Ternyata pernyataan ini malah ditupang oleh fakta ilmiah yang memang sulit dan bahkan tidak bisa dipatahkan. Apa itu? Ternyata bumi kita telah diperingatkan oleh Amerika Serikat, oleh NASA, bahwa 43 tahun yang lalu, saya pikir masih ada papan tulis belakang. Udah habis ya. Jadi begini. Ini arus sungai meteor. 43 tahun yang lalu, NASA telah memperingatkan bahwa tahun 2013, bumi akan memasuki arus sungai meteor di ruang angkasa dan melintasinya selama 4 tahun. Baru habis 2016, barulah bumi ini keluar. Resiko melintasi arus sungai meteor, yang ini ada sungainya, meteornya ratusan juta meteor di ruang angkasa, melesat dengan kecepatan 120.000 km per jam setiap meteor. Dan meteor ini kekuatan ledakannya, kalau garis diameternya 2 km saja, sama dengan ledakan 1 juta kali lipat bom nuklir yang pernah meledak di Nagasaki dan Hiroshima. 1 juta kali lipat kekuatan meteor ini kalau sempat menabrak bumi. Dan Amerika mengumumkan 2013. Ternyata benar bapak-bapak. Mulai 2013 3 meteor menembus pertahanan bumi. Yang pertama tanggal 15 Februari. Jatuhlah satu meteor beratnya 10.000 ton
melesat di Rusia, tepatnya Siberia. Nasib baik jatuhnya di Danau Es, ya kan? 30.000 gedung kaca hancur berantakan. Kaca-kaca yang hancur itu terbang melesat seperti anak peluru. 1.200 korban manusia. Saya hafalkan semua itu. Meteor kedua jatuh di Argentina pada 14 April 2013. Nasib baik meteornya tidak begitu besar dan meledaknya nggak sampai jatuh ke daratan. Di atas langit daripada negara Argentina meledak dulu. Pada waktu itu malam hari, hari Minggu. Ya, malam hari sedang ada konser musik raksasa. Meledak, kemudian 8 kota terang benderang beberapa detik. Meteor yang ketiga jatuh di Los Angeles tanggal 7 November. Masih 2013. Barulah terkuak kembali penjelasan NASA, bumi kita sudah memasuki arus sungai meteor. Yang kecil-kecil 2014 banyak menabrak atmosfer kita dan hancur. Lalu 2014 akhir 2015 banyak lintasan-lintasan. Tiap-tiap negara di dunia ini di malam hari dapat melihat dengan mata telanjang. Betul tidak? Sekarang adalah putaran di tahun yang terakhir. NASA mencemaskan ada beberapa meteor yang cukup signifikan melesat, dikhawatirkan nanti bumi kena. Semoga saja tidak. Tapi kalau iya, memang memenuhi syarat kok. Apanya yang memenuhi syarat? Syarat bumi akan dihujani meteor. Rasul menyebutkan syaratnya. Nanti lihat dalam kitab ini. Di dalam hadis halaman 295. Nabi menyebutkan syarat meteor menghantam bumi. Hujan meteor. Seperti dalam film Kiamat 2012. Ada serpian yang menembus gedung-gedung segala macamnya itu. Ini bukan khayalan dan hadisnya jelas kaum muslimin. Baik, sebelum saya katakan tentang dampak meteor ini. Saya katakan dulu. Michel Penn, pakar astronomi dunia menjelaskan tentang dampak meteor, satu meteor. Jadi ini meteor. Ini apa? Kalau ada yang mengatakan ini meteor, tanda belum sarapan. Kalau orang Padang bilang ini godok. Ini apa? Sekarang ini diumpamakan meteor. Meteor, di dalam meteor ini mengandung siderite. Ini kata pakar astronomi dunia Michel Penn. Mengandung siderite, yaitu kandungan zat besi. Ya, saat dia menghantam atmosfer bumi kita, terdengarlah dentuman yang sangat besar di langit. Penduduk di bumi dapat mendengarkan semuanya suara dentuman ini. Jedum. Satu bumi mendengarkan, gentar seluruh hati. Dan dia memaksa masuk menembus pertahanan lapisan atmosfer kita dengan radikal. Yang menyebabkan dia bergetar hebat dan terbakar. Lalu menimbulkan asap yang sangat tebal. Asap ini sebenarnya sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Bagian luarnya terbakar dan kepingan-kepingan kecilnya lepas kemudian menghunjam bumi. Inilah dia hujan meteor yang kecil-kecil itu, Pak. Yang besarnya ada sebesar tronton, ada sebesar truk dan segala macamnya. Tembus kemana-mana. Yang besar yang induknya yang mengandung siderite ini akan karena pergesekan begitu sangat radikal dengan atmosfer, dia menimbulkan medan magnet yang teramat sangat kuat. Akibatnya seluruh besi-besi yang ada di bumi dan logam-logam yang ada terinduksi. Nah, mobil kita mesinnya dari apa buat, Pak? Besi. Lengket antar satu yang lain. Di starter pun nggak bisa lagi hidup. Pesawat juga begitu. Mesinnya dari besi nggak atau dari karet? Dari besi, maka pesawat nggak bisa lagi terbang. Kapal induk, pabrik-pabrik, industri-industri raksasa yang mesinnya dari besi seluruhnya berhenti, Pak. Lengket antar satu dengan yang lain. Akibat medan magnet yang dibawa oleh siderite meteor ini. Kemudian dari siderite ini juga menimbulkan gelombang elektromagnetika yang sangat tinggi. Akibatnya seluruh signal yang ada dibuatnya sirna sesirna-sirnanya. Dan listrik yang ada di bumi padam forever, selama-lamanya. Jatuhnya meteor ini menimbulkan ledakan yang teramat sangat dahsyat. Apabila dia jatuhnya ke laut, maka air laut tsunami naik pasang setinggi 230 meter.
Kalau jatuhnya ke kutub utara atau kutub selatan, kutub itu akan meleleh. Air laut naik ke permukaan untuk selama-lamanya 7 meter lagi. Selamat tinggal, selamat hilang Jakarta. Chicago, Florida, New Zealand, ya. Kota-kota besar yang dibangun di tepi laut akan tenggelam semuanya. Kalau jatuhnya ke daratan, dan ini yang lebih tepat dengan ayat. Bapak akan lihat nanti di kitab bahwa ada 4 surat dalam Al-Quran menyebutkan tentang hantaman meteor. Yaitu surat Ad-Dukhan, surat At-Tur, surat Al-Muluk, surat Al-Hadid. Jatuhnya ke daratan seperti dikatakan oleh Ibnu Abbas, saya tidak bisa tidur 1 malaman. Kenapa? Saya dengar sahabat-sahabat kami mengatakan mereka sudah melihat meteor. Pertanda besok terjadi Dukhan. Memang eratannya tepat Pak dengan dikatakan oleh Michel Penn. Meteor ini kalau jatuh ke daratan, ledakannya 100 sampai 200 km, radius 100 sampai 200 km, seluruh kehidupan langsung menjadi karbon. Partikel-partikel yang membumbung ke udara akibat ledakan ini menjadi asap dan kabut asap yang sangat tebal dan sangat panas. Betul-betul berbahaya. Gelombang kejutnya adalah 800 km per jam. Maka partikel-partikel yang begitu tebal tadi segera diajak untuk membungkus bumi. Bumi gelap 40 hari 40 malam. Inilah Dukhan itu. Jadi kalau Bapak mau tahu, ketika simpulnya diputus, simpulnya diputus, apakah itu simpulnya? Simpul itu adalah meteor menghantam, Bu. Iya. Ini kenapa dibawa? Ini meteor, jedum, meteor. Inilah dia simpul tersebut. Ketika simpulnya diputus, maka Dukhan pun tanda besar kiamat langsung terjadi. Keluar Dukhan besoknya. Yang paling berat itu adalah Dukhan ini Pak. Yang menyebabkan manusia pada berubah bentuknya. Menjadi zombie-zombie yang berjalan bagi yang masih hidup. Sementara kita yang beriman, yang amal solehnya banyak, inilah yang dijaga oleh Allah berkat imannya dan berkat amal solehnya. Makanya Nabi bakar semangat kita. Banyakkanlah amal soleh kamu ketika bara fitnah di Syam sudah mulai menyala. Banyakkanlah amal soleh kamu Pak. Bukan banyakkan fulus. Bukan banyakkan duitnya. Bukan. Tapi banyakkanlah amal solehnya. Baik, kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Semua tanda-tanda kami sebutkan. Masih banyak yang bisa kita sampaikan. Tetapi sekali lagi saya katakan, cukup sampai di sini. Cukup sampai di sini. Saya tahu Bapak Ibu merasa gantung, saya juga merasa tergantung. Pengennya sampai zuhur. Ya, tapi qadarullah rezeki kita sampai di sini dulu. Hamba-hamba Allah kami muliakan, yang saya anjurkan di sini bukan membuat Bapak Ibu hilang semangat hidup setelah ini. Pulang dari sini sudah pada lemas. Ada yang begini jalannya pulang. Lalu bagi yang punya kerja di kantor mengajukan surat pengunduran diri. Kenapa kamu mengundurkan diri? Udah mau kiamat Pak. Yang bapak-bapak juga ngomong sama anaknya yang mau tamat SMA, SMU. Nah gak usah kuliah nak ya. Kenapa Pak? Udah mau kiamat tahu? Untuk apa ijazah? Yang mau bangun rumah, udahlah jual cepat aja. Gak usah diteruskan, mau kiamat. Nggak begitu Pak. Bapak tahu nggak? Bu, tahu nggak? Saya udah dekat kiamat begini Bu, malah makin semangat hidup. Kita tiru akhlak para sahabat. Ketika mereka yakin kiamat sangat dekat dan boleh jadi terjadi di zaman mereka hidup, semangat hidup mereka menjadi menyala-nyala. Sebab apa? Selagi masih ada waktu, selagi saya masih hidup, saya mau perbanyak amal soleh saya. Saya ingin lakukan yang terbaik yang saya bisa dalam kehidupan ini. Saya ingin buktikan saya seorang hamba yang layak dan pantas masuk surga. Begitu Pak. Sehingga full semangat hidup mereka itu membara Pak. Perjuangan mereka juga nggak tanggung-tanggung. Ini yang seharusnya terjadi. Persis kata Nabi. Kalaupun besok pasti kiamat terjadi, masih ada 1 butir biji kurma yang ada di tangan kamu yang dapat kamu tanam hari ini. Tanam. Padahal besok udah mau kiamat. Kan biji kurma itu baru tumbuh, baru bisa dimanfaatkan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang akan datang kan. Besok kiamat. Walaupun begitu buat. Kaum muslimin. Bu, Ibu baru berapa anak Ibu sekarang? 3 orang. Iya Bu, 4 orang. Mana yang agak tua? Bapak minta maaf Pak, berapa anak Bapak sekarang? 1 Pak.
Bapak berapa Pak? 4. Masih ada rezeki alhamdulillah. Kaum muslimin. 1 Muharram kemarin 1437 anak saya yang ke-14 lahir dengan selamat dan sehat. Laki-laki. Saya buktikan loh makin semangat. Makin dekat kiamat makin semangat. Allahu Akbar. Mesti begitu loh Pak pikirnya. Jadi jangan sampai udah deket kayak gini nggak usah semuanya nggak usah. Pak nggak jadi beli mobil Pak, nggak usah, kita jalan saja latihan. Kita naik kuda saja. Nggak begitu Pak. Teruskan semua aktiviti duniawi kita masih bermanfaat. Tapi arahkan semuanya untuk ibadah. Amal, ibadah, amal, ibadah, amal. Begitu. Setuju? Allahu Akbar. Amal soleh, wahai generasi akhir zaman. Amal soleh, stop amal salah. Demikian dari saya. Mohon maaf. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wa la hawla wa la quwata illa billah.